Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Riz Official. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Sekar Jagat. Dan untuk kisah kali ini berjudul Petaka Pesugihan Juragan Kerupuk. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Brak! Astaga, apa itu? Seru seorang pria dengan suara tercekat. Seperti suara benturan keras dari arah jalan. Jawab seorang wanita, suaranya bergetar. Malam itu bulan purnama menggantung sempurna di langit kelam, memancarkan sinarnya yang dingin ke jalanan sepi di depan rumah Agus. Suasana tenang yang biasanya menyelimuti lingkungan itu pecah oleh suara rem mobil yang memekakan telinga, diikuti oleh benturan keras yang membuat jantung berdegup kencang. Dalam hitungan detik, warga sekitar berhamburan keluar rumah. Mereka menyaksikan pemandangan mengerikan. Sebuah motor ringsek tergeletak di tengah jalan dan seorang pria terkapar tidak bergerak beberapa meter darinya. Teriakan histeris memecah keheningan malam. Ya Tuhan, cepat tolong. Telepon ambulan cepat. Kerumunan orang mulai panik. Beberapa mencoba memberikan pertolongan pertama, sementara yang lainnya menghubungi layanan darurat. Di tengah kekacauan itu, seorang saksi mata angkat bicara dengan suara gemetar. Aku melihat sesuatu. Matanya membulat karena ketakutan. Sesuatu bergerak sangat cepat sebelum dia jatuh, seperti bayangan. Bisikan-bisikan mulai menyebar di antara kerumunan. Kecelakaan tragis ini bukan yang pertama kali terjadi di depan rumah Agus. Dalam beberapa bulan terakhir sudah ada beberapa orang yang meregang nyawa di tempat yang sama. Dan semuanya terjadi di malam purnama. Ini tidak mungkin hanya kecelakaan biasa, gumam seorang pria tua dengan wajah keriput. Ada sesuatu yang aneh di tempat ini. Mungkin ada hubungannya dengan rumah Agus, saut seorang wanita dengan suara lirih. Rumah Agus memang berbeda dari rumah-rumah lain di lingkungan itu. Bangunannya megah dan mewah, dengan pagar tinggi yang mengelilinginya. Agus sendiri dikenal sebagai seseorang pria kaya raya yang misterius. Ia jarang berinteraksi dengan warga sekitar dan selalu tampak menjaga jarak. Di tengah keributan di luar, Agus muncul dari dalam rumahnya. Wajahnya tampak pucat dan khawatir, tetapi ada sesuatu yang aneh dalam ekspresinya. Seolah-olah ia sudah menduga kejadian ini akan terjadi. Apa yang terjadi? Ya Tuhan, ada kecelakaan. Serunya dengan nada dibuat-buat. Ia mencoba mendekati korban, tetapi tubuhnya tiba-tiba menegang. Kakinya terasa terpaku di tanah dan keringat dingin mulai membasahi dahinya. Seperti ada kekuatan tidak kasat mata yang menahannya. Jangan mendekat, teriak seorang wanita dengan histeris. Kau tidak boleh menyentuhnya. Ini adalah jatah untuknya. Warga yang lain menatap Agus dengan curiga. Mereka tahu bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh pria kaya itu. Sesuatu yang berhubungan dengan serangkaian kecelakaan maut yang terjadi di depan rumahnya. Ambulan akhirnya tiba, membawa pergi jenazah korban. Kerumunan warga mulai berangsur-angsur bubar, tetapi ketegangan di udara masih terasa begitu kental. Mereka semua merasakan aura mistis yang menyelimuti tempat itu. Saat para petugas medis mengangkat tubuh korban ke dalam ambulan, lampu halaman rumah Agus mulai berkedip-kedip aneh. Cahayanya redup dan terang secara bergantian, menciptakan efek yang mengerikan. Tiba-tiba dari arah belakang rumah Agus terdengar suara berat yang menggelegar. Suara itu begitu menakutkan hingga membuat bulu kuduk merinding. Beberapa warga yang masih berada di lokasi kejadian menjerit ketakutan dan berlarian menjauh. Mereka tidak ingin menjadi korban berikutnya. Mereka percaya bahwa suara itu adalah pertanda buruk, sebuah peringatan dari dunia lain. Agus berdiri terpaku di tempatnya menatap ke arah belakang rumahnya dengan tatapan kosong. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Ia tahu siapa yang telah datang. Dengan langkah gontai, Agus masuk kembali ke dalam rumahnya. Ia menutup pintu dengan perlahan, lalu menguncinya rapat-rapat. Ia berjalan menyusuri koridor yang panjang dan gelap.
Jantungnya berdebar kencang di dadanya. Semakin dalam ia masuk ke dalam rumah, semakin kuat aura mistis yang ia rasakan. Udara terasa berat dan dingin, dan bayangan-bayangan aneh mulai menari-nari di dinding. Di ujung koridor, ia melihat sebuah bayangan raksasa yang mengerikan. Bayangan itu tampak seperti makhluk yang sangat tinggi dan besar, dengan tangan dan kaki yang panjang dan kurus. Agus berhenti melangkah. Ia tahu bahwa makhluk itu sudah datang untuk menagih tumbal. Ia tahu bahwa malam ini hidupnya akan berubah selamanya. "Aku sudah menyiapkan apa yang kau inginkan," kata Agus dengan suara bergetar. "Tolong, jangan sakiti aku." Bayangan raksasa itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam di ujung koridor, menatap Agus dengan tatapan yang tidak bisa diartikan. Kemudian perlahan-lahan ia mulai bergerak mendekat. Agus memejamkan matanya, menunggu saat-saat terakhirnya. Ia tahu bahwa dirinya tidak bisa melarikan diri dari takdirnya. Ia telah membuat perjanjian dengan kekuatan gelap, dan sekarang saatnya untuk membayar harga. Debuk. Suara pintu yang tertutup keras menggema di seluruh rumah mewah itu, memecah keheningan yang mencekam. Agus berdiri di ambang pintu, nafasnya tersegal-segal. Ia menatap bayangan raksasa di ujung koridor dengan mata yang memancarkan ketakutan dan keputusasaan. "Katakan, apa yang kau inginkan dariku?" tanya Agus dengan suara gemetar. "Aku sudah memberikan apa yang kau minta selama ini. Apa yang masih kurang?" Bayangan itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, memancarkan aura dingin dan mengancam. Kemudian perlahan-lahan ia mulai bergerak mendekat. Agus memejamkan matanya, pasrah pada nasibnya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa melawan kekuatan yang lebih besar darinya. Ia telah membuat kesalahan besar di masa lalu, dan sekarang ia harus membayar harga yang sangat mahal. Namun bagaimana semua ini bisa terjadi? Mengapa Agus harus berurusan dengan makhluk mengerikan seperti ini? Dahulu kala, jauh sebelum rumah mewahnya berdiri kokoh di atas tanah ini, Agus adalah seorang pria biasa. Ia hanyalah seorang penjual kerupuk keliling yang berjuang untuk menghidupi keluarganya. Setiap hari ia mendorong gerobak kerupuknya menyusuri jalanan yang panas dan berdebu, berharap bisa menjual cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun hidup tidak pernah mudah bagi Agus. Ia selalu merasa kekurangan, selalu merasa bahwa dunia ini tidak adil baginya. Ia melihat orang-orang di sekitarnya hidup dalam kemewahan dan kemudahan, sementara ia harus berjuang keras untuk setiap rupiah yang ia hasilkan. "Mengapa hidup ini begitu sulit?" keluh Agus suatu malam saat ia sedang menghitung uang hasil jualannya yang tidak seberapa. "Mengapa aku harus terus-menerus berjuang seperti ini?" Kebutuhan hidup yang mendesak ditambah dengan hutang yang menumpuk dan rasa iri terhadap kesuksesan orang lain membuat Agus semakin putus asa. Ia mulai mencari jalan pintas yang tidak wajar, cara cepat untuk mendapatkan kekayaan tanpa harus bekerja keras. Suatu hari saat Agus sedang beristirahat di bawah pohon rindang, seorang pria asing menghampirinya. Pria itu berpakaian serba hitam dan memiliki tatapan mata yang tajam dan menusuk. "Kau tampak sedang mencari sesuatu," kata pria itu dengan suara serak. "Apa yang kau inginkan?" Agus terkejut dengan kedatangan pria asing itu. Ia merasa ada sesuatu yang aneh dan menakutkan dari pria itu. Tetapi ia juga merasa tertarik untuk berbicara dengannya. Aku ingin kaya," jawab Agus dengan ragu-ragu. "Aku ingin memiliki segalanya yang tidak bisa aku miliki sekarang." Pria asing itu tersenyum sinis. "Kekayaan bisa didapatkan dengan berbagai cara. Tapi apakah kau berani mengambil resiko untuk mendapatkannya?" Agus terdiam sejenak. Ia tahu bahwa pria asing itu sedang menawarkan sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Agus dengan suara bergetar. Pria asing itu membawa Agus ke sebuah tempat sunyi di tengah hutan. Di sana ia menjelaskan bahwa ada sebuah pesugihan yang bisa membuat usaha seseorang melesat dengan cepat. Pesugihan itu dijaga oleh makhluk gaib berwujud badak yang sangat kuat dan ganas. "Badak ini akan memberimu kekayaan dan kekuasaan. Tapi sebagai imbalannya, kau harus memberikan tumbal kepadanya secara rutin." Agus terkejut mendengar persyaratan itu. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ia harus memberikan nyawa manusia sebagai tumbal untuk mendapatkan kekayaan.
Aku tidak bisa melakukan itu. Aku tidak bisa membunuh orang lain, kata Agus dengan tegas. Pria asing itu tertawa mengejek. Kau pikir kekayaan bisa didapatkan dengan mudah? Semua ada harganya. Jika kau tidak berani memberikan tumbal, maka jangan harap bisa mendapatkan apapun. Agus bimbang. Ia ingin kaya, tetapi ia tidak ingin menjadi seorang pembunuh. Namun desakan kebutuhan dan rasa putus asa membuatnya semakin tertekan. Apa yang akan terjadi jika aku menolak? Tanya Agus dengan suara lirih. Kau akan tetap menjadi seorang penjual kerupuk keliling yang miskin dan sengsara, jawab pria asing itu. Tidak ada yang akan berubah dalam hidupmu. Agus terdiam sejenak. Ia membayangkan betapa menyedihkan hidupnya jika ia terus-menerus berjuang dalam kemiskinan. Ia tidak ingin keluarganya mengalami hal yang sama. Dengan berat hati, Agus akhirnya menyetujui persyaratan yang diajukan oleh pria asing itu. Ia bersedia memberikan tumbal nyawa manusia kepada badak penjaga pesugihan setiap bulan purnama. Baiklah, kata Agus dengan suara bergetar. Aku setuju. Pria asing itu tersenyum puas. Bagus, kau telah membuat keputusan yang tepat. Sekarang, ikuti aku. Pria asing itu membawa Agus ke sebuah tempat yang lebih dalam di dalam hutan. Di sana mereka melakukan ritual perjanjian dengan badak penjaga pesugihan. Agus tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam ritual itu, tetapi ia merasakan kehadiran kekuatan gaib yang sangat kuat dan menakutkan. Setelah ritual selesai, pria asing itu memberikan sebuah jimat kepada Agus. Jimat itu terbuat dari tulang hewan dan diikat dengan benang merah. Bawa jimat ini bersamamu. Jimat ini akan melindungi dirimu dan usahamu dari segala bahaya. Tapi ingat, jangan pernah melanggar perjanjian yang telah kau buat. Agus menerima jimat itu dengan tangan gemetar. Ia merasa ada sesuatu yang aneh dan mengerikan dari jimat itu, tetapi ia tidak berani menolaknya. Setelah melakukan perjanjian dengan badak penjaga pesugihan, hidup Agus berubah drastis. Usaha kerupuknya tiba-tiba sangat laris. Pelanggannya berdatangan dari berbagai tempat dan ia tidak pernah kekurangan pembeli. Tidak lama kemudian Agus mendapat tawaran investasi dari seorang pengusaha kaya. Pengusaha itu tertarik dengan potensi bisnis kerupuk Agus dan bersedia memberikan modal untuk mengembangkan usahanya. Dengan bantuan modal dari investor, Agus membangun sebuah pabrik kerupuk yang besar dan modern. Ia merekrut banyak karyawan dan meningkatkan produksi kerupuknya secara signifikan. Dalam waktu singkat, usaha kerupuk Agus berkembang pesat. Ia menjadi seorang pengusaha sukses yang kaya raya. Ia memiliki rumah mewah, mobil mewah, dan segala kemewahan yang ia impikan selama ini. Keluarga Agus juga ikut merasakan kebahagiaan atas kesuksesannya. Istrinya tidak perlu lagi bekerja keras dan anak-anaknya bisa bersekolah di tempat yang terbaik. Mereka semua hidup dalam kemewahan dan kemudahan. Namun kebahagiaan Agus tidak berlangsung lama. Setelah beberapa bulan menikmati kesuksesannya, ia mulai merasakan hal-hal aneh dan menakutkan. Setiap malam purnama, ia selalu mendengar suara hembusan berat dan langkah besar yang mengelilingi rumahnya. Suara itu membuatnya merinding ketakutan dan tidak bisa tidur nyenyak. Tidak hanya itu, kecelakaan-kecelakaan misterius juga mulai terjadi di sekitar rumah Agus. Orang pertama yang tewas adalah seorang sopir truk yang tidak dikenal. Truknya menabrak pohon di depan rumah Agus pada saat malam purnama. Agus pura-pura kaget dan berduka atas kejadian itu. Tetapi dalam hatinya ia merasa bersalah dan ketakutan. Ia tahu bahwa kecelakaan itu adalah ulah dari badak penjaga pesugihan yang telah mengambil tumbal nyawa manusia sesuai dengan perjanjian mereka. Brak! Suara keras itu kembali terdengar di belakang rumah Agus, tepat pada malam purnama berikutnya. Agus semakin yakin bahwa badak itu akan terus meminta tumbal nyawa manusia setiap bulan. Keluarga Agus tidak tahu apapun tentang perjanjian yang telah dibuat oleh Agus dengan badak penjaga pesugihan. Mereka hanya tahu bahwa Agus adalah seorang pengusaha sukses yang kaya raya. Mereka tidak menyadari bahwa kekayaan Agus didapatkan dengan cara yang tidak halal dan berbahaya. Namun ada satu anggota keluarga Agus yang merasakan hal yang aneh dan menakutkan. Ia adalah anak bungsu Agus yang masih kecil. Setiap malam purnama ia selalu ketakutan dan menangis. Ia mengaku mendengar suara nafas berat di sekitar rumah mereka. Ayah, aku takut,
kata anak bungsu Agus suatu malam. Aku mendengar suara aneh di luar. Suara itu membuatku merinding. Agus berusaha menenangkan anaknya, tetapi ia tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya sendiri. Ia tahu bahwa anaknya telah merasakan kehadiran badak penjaga pesugihan. Seiring berjalannya waktu, Agus semakin kaya dan sukses. Namun ia juga semakin dihantui oleh rasa bersalah dan ketakutan. Ia mulai yakin bahwa tumbal nyawa manusia yang diminta oleh badak penjaga pesugihan bukan hanya untuk menjaga kekayaannya, melainkan juga untuk menjerat keluarganya. Dan kini, bayangan raksasa itu berdiri di hadapannya, siap menagih janji yang telah dibuatnya di masa lalu. Apakah Agus akan mampu melindungi keluarganya dari ancaman makhluk mengerikan itu? Ataukah ia akan menjadi korban selanjutnya dari pesugihan yang telah menjeratnya? Angin malam berhembus kencang menyusup melalui celah-celah jendela rumah mewah Agus, menciptakan suasana mendesing yang menakutkan. Bayangan raksasa di ujung koridor semakin mendekat, membuat jantung Agus berdegup kencang di dadanya. Ia merasa seperti seekor tikus yang terjebak dalam perangkap, tidak ada jalan untuk melarikan diri. "Aku mohon, jangan sakiti keluargaku," kata Agus dengan suara memohon. "Ambil saja nyawaku, tapi biarkan mereka hidup." Bayangan itu berhenti tepat di depan Agus. Ia sangat tinggi dan besar hingga kepalanya hampir menyentuh langit-langit rumah. Agus bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang dari tubuh makhluk itu. Tiba-tiba bayangan itu mengeluarkan suara gemuruh yang mengerikan. Suara itu seperti raungan binatang buas yang sedang kelaparan. Agus tersentak kaget. Ia menutup telinganya dengan kedua tangan, berusaha untuk meredam suara yang memegahkan telinga itu. "Aku sudah memberikan apa yang kau inginkan selama ini. Mengapa kau masih menginginkan lebih?" Bayangan itu membungkuk mendekati Agus, hingga wajahnya hanya berjarak beberapa inci dari wajah Agus. Agus bisa melihat mata merah menyala yang menatapnya dengan tatapan lapar dan haus darah. "Kau telah melanggar perjanjian," kata bayangan itu dengan suara berat dan serak. "Kau tidak memberikan tumbal yang cukup. Sekarang aku akan mengambil apa yang menjadi hakku." Agus terkejut mendengar perkataan bayangan itu. Ia merasa bingung dan tidak mengerti. "Apa maksudmu?" tanya Agus dengan suara gemetar. "Aku selalu memberikan tumbal setiap bulan purnama. Apa yang salah?" "Tumbal yang kau berikan tidak cukup kuat. Aku membutuhkan jiwa yang lebih berharga. Aku membutuhkan jiwa dari orang-orang yang kau cintai." Agus tersentak kaget. Ia menyadari bahwa bayangan itu sedang mengincar keluarganya. "Tidak. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti keluargaku." Agus mencoba menyerang bayangan itu, tetapi tubuhnya terasa lemas dan tidak berdaya. Bayangan itu dengan mudah menepis serangan Agus dengan satu tangan. "Kau tidak bisa melawanku. Kau telah terikat dengan perjanjian ini. Sekarang kau harus menerima konsekuensinya," kata bayangan itu dengan nada mengejek. Bayangan itu meraih Agus dengan tangannya yang besar dan kurus. Agus berteriak ketakutan saat ia diangkat ke udara. Ia meronta-ronta dan mencoba melepaskan diri, tetapi cengkeraman bayangan itu terlalu kuat. "Lepaskan aku!" teriak Agus dengan putus asa. "Lepaskan aku mohon!" Bayangan itu tidak menghiraukan permohonan Agus. Ia membawa Agus keluar dari rumah mewah itu menuju ke arah hutan yang gelap dan menakutkan. Namun nasib tragis Agus tidak hanya berhenti di situ. Keluarganya pun ikut terjerat dalam lingkaran setan pesugihan yang mengerikan ini. Anak pertama Agus, Budi, adalah seorang pemuda yang tampan dan cerdas. Ia memiliki banyak teman dan disukai oleh banyak orang. Namun di balik penampilannya yang ceria, Budi menyimpan luka batin yang mendalam. Ia merasa tertekan oleh ekspektasi orang tuanya yang terlalu tinggi. Karena merasa tidak mampu memenuhi harapan orang tuanya, Budi mulai mencari pelarian ke dunia kelam. Ia terjerumus ke dalam narkoba dan pergaulan bebas. Ia sering keluar masuk penjara karena kasus narkoba dan perkelahian. Setiap kali Budi pulang ke rumah, ia terlihat seperti sedang dihantui. Ia menjadi pendiam dan murung, tidurnya tidak pernah nyenyak. Ia sering terbangun di tengah malam dengan keringat dingin dan nafas tersegal-segal. "Ada apa denganmu, nak?" tanya Agus suatu malam saat ia melihat Budi sedang duduk termenung di ruang tamu. "Mengapa kau terlihat begitu ketakutan?" Aku melihat sesuatu. Aku melihat sosok besar yang mengawasiku dari pojok ruangan. Sosok itu sangat menakutkan," jawab Budi dengan suara bergetar.
Agus terkejut mendengar perkataan Budi. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan anaknya. "Mungkin kau hanya berhalusinasi karena pengaruh narkoba," kata Agus berusaha menenangkan Budi. "Kau harus berhenti mengkonsumsi narkoba, nak. Obat itu hanya akan merusak hidupmu." Namun Budi tidak mendengarkan nasihat Agus. Ia semakin terjerumus ke dalam narkoba dan dunia kelam. Suatu malam Budi ditemukan tewas di kamarnya. Ia meninggal karena overdosis. Posisi tubuhnya sangat aneh. Ia meringkuk di pojok ruangan dengan kedua tangan memeluk lututnya. Di tangannya terdapat serpihan tidak dikenal yang bentuknya mirip serabut kasar. Agus dan istrinya sangat terpukul dengan kematian Budi. Mereka tidak menyangka bahwa anak mereka akan meninggal secepat ini. "Ini semua salahku. Aku telah gagal menjadi seorang ayah yang baik untuknya," kata Agus dengan nada penuh penyesalan. Namun kematian Budi hanyalah awal dari serangkaian tragedi yang menimpa keluarga Agus. Anak kedua Agus, Sinta, adalah seorang guru yang ceria dan ramah. Ia sangat mencintai pekerjaannya dan disukai oleh murid-muridnya. Ia memiliki seorang suami yang tampan dan penyayang. Mereka berdua hidup bahagia dan harmonis. Namun kebahagiaan Sinta tidak berlangsung lama. Suatu hari ia mengetahui bahwa suaminya telah berselingkuh dengan wanita lain. Ia sangat terpukul dan merasa dikhianati. Tidak hanya itu, mertua Sinta juga mendukung perselingkuhan suaminya. Mereka mengatakan bahwa Sinta tidak bisa memberikan keturunan kepada suaminya, sehingga suaminya berhak mencari wanita lain. Sinta merasa sangat tertekan dan depresi. Ia kehilangan semangat hidup dan tidak tahu harus berbuat apa. "Mengapa hidup ini begitu kejam?" keluh Sinta malam itu saat ia sedang menangis di kamarnya. "Mengapa semua orang menyakitiku?" Sejak saat itu Sinta mulai mengalami gangguan mental. Ia sering melamun dan berbicara sendiri. Ia juga sering melihat bayangan besar yang mengikuti langkahnya. "Ada sesuatu mengikuti. Aku melihat bayangan besar yang terus mengawasiku. Aku takut," kata Sinta pada ibunya suatu hari. Ibu Sinta berusaha menenangkan anaknya, tetapi ia tidak bisa menghentikan Sinta dari depresi yang semakin parah. Pada malam sebelum bunuh diri, Sinta menangis histeris di kamarnya. Ia berteriak-teriak seolah sedang dikejar oleh sesuatu yang menakutkan. "Tolong, jangan mendekat. Aku mohon, tinggalkan aku sendiri." Keesokan paginya, Sinta ditemukan tewas gantung diri di kamarnya. Agus dan istrinya sangat terpukul dengan kematian Sinta. Mereka tidak bisa memahami mengapa Sinta sampai bunuh diri. "Ini tidak mungkin," kata Agus dengan nada tidak percaya. "Sinta adalah anak yang kuat dan ceria. Ia tidak mungkin melakukan hal seperti ini." Namun Agus mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh dan mengerikan yang sedang terjadi di keluarganya. Ia mulai curiga bahwa kematian Budi dan Sinta ada hubungannya dengan pesugihan yang telah ia lakukan di masa lalu. Suara geraman rendah menggema di dalam rumah mewah itu membuat bulu kuduk Agus meremang. Ia menoleh ke sekeliling mencari sumber suara itu, tetapi tidak menemukan apapun. Rumah itu tampak sepi dan sunyi, tetapi Agus bisa merasakan kehadiran sesuatu yang jahat dan mengancam. "Siapa di sana?" tanya Agus dengan suara bergetar. "Tunjukkan dirimu." Tidak ada jawaban. Hanya suara angin yang berdesir di luar jendela. Agus mencoba menenangkan dirinya. Tetapi rasa takutnya semakin menjadi-jadi. Setelah kematian tragis kedua anaknya, istri Agus, Laras, mulai berubah drastis. Ia menjadi semakin sering melamun, marah tanpa alasan, dan merasa bahwa rumah mereka tidak aman. Ia selalu merasa diikuti oleh sesuatu yang tidak terlihat di setiap sudut ruangan. "Aku merasa ada yang mengawasi kita," kata Laras kepada Agus suatu malam. "Aku merasa tidak aman di rumah ini. Kita harus pindah dari sini." Agus mencoba menenangkan istrinya, tetapi ia sendiri merasa ada sesuatu yang aneh di rumah mereka. Ia sering mendengar suara-suara aneh di malam hari, seperti suara benturan keras di halaman belakang atau suara langkah kaki di loteng. "Mungkin kau hanya terlalu lelah. Kita akan pergi berlibur besok. Kau bisa beristirahat dan menenangkan diri." Namun liburan itu tidak membantu Laras. Ia tetap merasa gelisah dan tidak nyaman. Gejala-gejala mistis yang dialaminya semakin jelas. Suatu malam Laras terbangun dari tidurnya dengan luka memar di sekujur tubuhnya. Ia tidak ingat apa yang terjadi padanya. Ia hanya ingat bahwa ia merasa seperti ada sesuatu yang mendorongnya ke dinding. "Apa yang terjadi padamu?"
Siapa yang melakukan ini padamu? Tanya Agus dengan nada khawatir. Aku tidak tahu, Mas. Aku tidak ingat apa-apa. Aku hanya tahu bahwa aku merasa sangat sakit. Jawab Laras dengan suara bergetar. Agus membawa Laras ke dokter, tetapi dokter tidak menemukan apapun yang aneh pada tubuh Laras. Dokter hanya mengatakan bahwa Laras mungkin mengalami gangguan tidur atau stres. Namun Agus tidak percaya dengan penjelasan dokter. Ia yakin bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekedar gangguan tidur atau stres. Ia curiga bahwa Laras telah menjadi target dari kekuatan gaib yang jahat. Beberapa hari kemudian Laras ditemukan tewas di sebuah hotel di kota lain. Ia ditemukan dalam kondisi memalukan bersama 3 pria yang tidak ia kenal. Tidak ada bukti bahwa ia datang ke hotel itu sendiri. CCTV hanya merekam kilatan gelap sebelum ia masuk ke kamar hotel. Agus sangat terpukul dengan kematian istrinya. Ia tidak bisa memahami mengapa Laras bisa berada di hotel itu bersama pria lain. Ia tahu bahwa Laras tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Ini pasti ada yang tidak beres. Seseorang telah menjebak istriku, kata Agus dengan nada marah. Agus melaporkan kejadian ini kepada polisi, tetapi polisi tidak menemukan bukti yang mengarah pada tindak kriminal. Polisi menyimpulkan bahwa Laras meninggal karena overdosis obat-obatan dan alkohol. Agus tidak percaya dengan kesimpulan polisi. Ia yakin bahwa Laras telah dibunuh oleh kekuatan gaib yang jahat. Namun siapa yang akan percaya padanya? Siapa yang akan percaya bahwa keluarganya telah menjadi korban dari pesugihan yang mengerikan? Satu-satunya harapan Agus sekarang adalah anak bungsunya, Rina. Rina adalah seorang gadis yang cerdas dan pemberani. Ia selalu berusaha untuk melindungi keluarganya dari segala macam bahaya. Setelah kematian ibunya, Rina mulai menyelidiki kematian kedua kakaknya dan ibunya. Ia menemukan beberapa petunjuk yang mengarah pada pesugihan yang telah dilakukan oleh ayahnya di masa lalu. Suatu malam Rina tidak sengaja mendengar percakapan telepon ayahnya yang mencurigakan. Ia mendengar ayahnya berbicara dengan seorang tentang tumbal dan perjanjian. Rina tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan ayahnya, tetapi ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Ayah, dengan siapa kau bicara? Tanya Rina dengan curiga. Agus terkejut dengan pertanyaan Rina. Ia berusaha menyembunyikan kegugupannya. Aku hanya berbicara dengan teman bisnisku. Apa yang telah ayah lakukan pada keluarga kita? Agus terkejut dengan pertanyaan Rina. Ia tidak tahu bagaimana harus menjelaskan semuanya kepada putrinya. Rina, aku bisa menjelaskannya, kata Agus dengan suara bergetar. Tapi kau harus berjanji tidak marah pada aku. Aku tidak bisa berjanji apapun. Aku hanya ingin tahu kebenaran, jawab Rina dengan tegas. Agus akhirnya mengakui semuanya kepada Rina. Ia menceritakan tentang pesugihan yang telah ia lakukan di masa lalu, tentang perjanjian yang telah ia buat dengan badak penjaga pesugihan, dan tentang tumbal nyawa manusia yang harus ia berikan setiap bulan purnama. Rina sangat marah dan kecewa mendengar cerita ayahnya. Ia tidak bisa percaya bahwa ayahnya telah melakukan hal yang begitu mengerikan. Kau telah menghancurkan keluarga kita, teriak Rina dengan air mata berlinang. Kau telah membunuh kakak-kakakku dan ibuku. Ayah tahu, jawab Agus dengan nada penuh penyesalan. Ayah tahu bahwa aku telah membuat kesalahan besar, tapi ayah tidak bisa keluar dari perjanjian ini. Jika ayah mencoba untuk keluar, maka ayah akan mati. Rina merasa kasihan pada ayahnya, tetapi ia juga merasa takut. Ia tahu bahwa keluarganya berada dalam bahaya besar. Kita harus melakukan sesuatu, kata Rina dengan nada serius. Kita harus menghentikan kutukan ini sebelum merenggut nyawa kita semua. Ayah tidak tahu apa yang harus kita lakukan, jawab Agus dengan putus asa. Ayah sudah mencoba segala cara, tetapi tidak ada yang berhasil. Kita harus mencari bantuan dari orang yang lebih tahu. Kita harus mencari seseorang paranormal atau seorang ulama yang bisa membantu kita membebaskan diri dari kutukan ini. Agus setuju dengan usulan Rina. Mereka berdua memutuskan untuk mencari bantuan dari orang yang lebih tahu. Namun malam itu saat Rina sedang tidur di kamarnya, ia mendengar suara langkah besar yang mendekat. Ia membuka matanya dan melihat bayangan hitam yang berdiri di depan pintu. Rina menjerit ketakutan dan segera bangkit dari tempat tidurnya.
Ia tahu bahwa bayangan itu adalah badak penjaga pesugihan yang datang untuk mengambil nyawanya. Tanpa berpikir panjang, Rina segera melarikan diri dari rumah itu. Ia berlari sekuat tenaga menuju ke rumah neneknya yang berada di desa sebelah. Agus ditinggal sendirian di rumah besar yang sudah seperti perangkap hidup. Ia merasa putus asa dan tidak berdaya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa melarikan diri dari takdirnya. Ia akan mati di rumah ini, menjadi korban dari pesugihan yang telah ia lakukan di masa lalu. Agus duduk di kursi ruang tamu, menatap kosong ke arah dinding. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia hanya bisa menunggu datangnya kematian. Krak! Suara pintu yang terbuka perlahan membuat Agus tersentak kaget. Ia menoleh ke arah pintu dan melihat bayangan hitam berdiri di ambang pintu. Agus tahu bahwa ini adalah saat terakhirnya. Ia memejamkan matanya dan menunggu datangnya kematian. Jantung Agus berdebar kencang di dadanya. Ia membuka matanya perlahan dan melihat sekeliling. Kamarnya gelap dan sunyi, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang masuk melalui celah-celah gorden. Namun ia merasa ada sesuatu yang aneh. Ia merasa ada yang berdiri di samping tempat tidurnya, mengawasinya dengan tatapan dingin dan mengancam. Agus mencoba untuk bergerak, tetapi tubuhnya terasa lemas dan tidak berdaya. Ia tidak bisa mengangkat tangannya, tidak bisa menggerakkan kakinya. Ia merasa seperti ada kekuatan tidak kasat mata yang menahannya. "Siapa di sana?" tanya Agus dengan suara bergetar. "Apa yang kau inginkan?" Tidak ada jawaban, hanya suara nafas berat yang terdengar di telinganya. Agus semakin ketakutan. Ia tahu bahwa ia tidak sendirian di kamar itu. Setelah kepergian Rina, sesuatu di dalam diri Agus benar-benar patah. Bukan hanya kesedihan dan penyesalan yang menghantuinya, tetapi juga penyakit aneh yang menggerogoti tubuhnya dari dalam. Ini bukan sekedar sakit biasa, ini adalah kutukan. Ia mulai kehilangan nafsu makan. Berat badannya turun drastis hingga tulang-tulangnya mulai menonjol di balik kulit yang pucat dan keriput. Matanya cekung dengan lingkaran hitam yang semakin lebar setiap harinya, memancarkan ketakutan dan keputusasaan. Ia sering demam tinggi tanpa sebab, tubuhnya menggigil hebat hingga giginya bergemerutuk. Dokter yang memeriksanya hanya bisa menggelengkan kepala. Semua hasil tes menunjukkan ia sehat secara medis. Tapi Agus tahu, ini bukan penyakit biasa. Ini adalah wujud kemarahan dari dunia lain. Malam-malamnya berubah menjadi neraka yang tidak berujung. Ia tidak lagi bisa memejamkan mata dengan tenang. Mimpi buruk terus berdatangan. Memperhatikan wajah-wajah orang yang telah menjadi tumbal pesugihannya. Mata mereka menatapnya dengan penuh dendam dan amarah. Ia sering terbangun di tengah malam dengan jeritan tertahan. Merasakan ada tangan-tangan dingin yang mencengkeram tubuhnya. Ia mencium aroma tanah kuburan dan belerang setiap kali mencoba memejamkan mata. Bukan hanya dirinya, rumah mewah itu pun kini ikut merasakan dampaknya. Keganjilan semakin menjadi-jadi, seolah alam pun turut murka dengan dosa yang telah diperbuat Agus. Barang-barang sering berpindah tempat dengan sendirinya. Perabotan berderit dan bergeser di tengah malam. Pintu dan jendela membuka dan menutup dengan keras tanpa ada angin bertiup. Lampu sering padam tiba-tiba, menenggelamkan rumah itu dalam kegelapan pekat yang mencekam. Dan suara berat yang menakutkan terdengar semakin jelas setiap malam, seperti lolongan binatang buas yang kelaparan. Suatu ketika Agus sedang mencoba untuk makan malam, meskipun hanya bisa menelan beberapa suap. Tiba-tiba seluruh perabot makan bergetar hebat, piring dan gelas pecah berantakan di lantai. Agus menjerit ketakutan. Ia melihat bayangan hitam besar melintas di depannya sebelum kemudian menghilang. Aroma anyir darah menusuk hidungnya, membuatnya mual dan hampir muntah. "Pergi, tinggalkan aku sendiri," teriak Agus dengan suara serak. Air mata mengalir di pipinya. "Aku mohon, jangan siksa aku lagi." Namun tidak ada jawaban, hanya suara tawa rendah yang mengerikan, seolah berasal dari dalam kepalanya sendiri. Tetangga-tetangga Agus mulai ketakutan dan menjauhi rumahnya. Mereka percaya bahwa rumah Agus dihantui oleh roh jahat yang lapar akan tumbal. "Aku tidak berani lewat depan rumahnya lagi," kata seorang tetangga kepada tetangga lainnya. "Aku takut kalau roh jahat itu akan mengikutiku pulang." Aku semakin putus asa dan tidak berdaya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi melawan kekuatan jahat yang sedang menggerogoti hidupnya.
Suatu malam purnama, Agus ditemukan tewas di kamarnya. Ia ditemukan dalam posisi meringkuk di atas tempat tidur dengan ekspresi ketakutan ekstremis di wajahnya. Pintu kamarnya terkunci dari dalam. Di lantai, terdapat bekas benturan seperti diinjak oleh makhluk besar. Polisi yang datang ke tempat kejadian tidak menemukan tanda-tanda kekerasan. Mereka menyimpulkan bahwa Agus meninggal karena serangan jantung. Namun Rina tidak percaya dengan kesimpulan polisi. Ia yakin bahwa ayahnya telah dibunuh oleh badak penjaga pesugihan. Namun bagaimana ia bisa membuktikan kebenarannya? Siapa yang akan percaya padanya? Setelah kematian Agus, seluruh hartanya dijual. Rumah mewah itu dijual dengan harga yang sangat murah karena tidak ada yang mau membelinya. Pabrik kerupuknya dibubarkan dan semua asetnya ludes. Tidak ada yang mau menyentuh rumah itu karena rumor tentang tumbal dan pesugihan terus beredar. Rumah itu menjadi tempat yang angker dan menakutkan, ditinggalkan oleh semua orang. Rina, sebagai satu-satunya anggota keluarga yang selamat, tinggal bersama neneknya di desa. Ia hidup dengan bayangan trauma dan ketakutan. Ia selalu merasa diikuti oleh sesuatu yang jahat dan mengancam. Namun Rina tidak menyerah pada nasibnya. Ia bertekad untuk membebaskan dirinya dari kutukan pesugihan yang telah menghancurkan keluarganya. Apakah Rina akan berhasil? Apakah ia akan mampu menemukan kedamaian dan kebahagiaan setelah semua yang telah terjadi? Bertahun-tahun berlalu, Rina tumbuh menjadi seorang wanita dewasa yang cantik dan cerdas. Ia berhasil menyelesaikan pendidikannya dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun di balik kesuksesannya, Rina menyimpan luka batin yang mendalam. Ia selalu teringat akan keluarganya yang telah meninggal dunia secara tragis. Ia selalu merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan mereka. Suatu hari Rina memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang pesugihan yang telah menghancurkan keluarganya. Ia membaca buku-buku tentang ilmu gaib dan mistis. Ia juga berbicara dengan beberapa paranormal dan ulama yang ahli dalam bidang ini. Dari hasil penelitiannya, Rina menyadari bahwa pesugihan adalah sebuah perjanjian dengan kekuatan jahat yang akan memberikan kekayaan dan kekuasaan kepada pelakunya, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Pelaku pesugihan harus memberikan tumbal nyawa manusia setiap bulan purnama, dan jika ia melanggar perjanjian tersebut, maka ia akan mati dengan cara yang mengerikan. Rina juga menyadari bahwa keluarganya telah menjadi korban dari pesugihan yang dilakukan oleh ayahnya. Ayahnya telah tergiur oleh kekayaan dan kekuasaan, tetapi ia tidak menyadari bahwa ia telah menjual jiwanya kepada kekuatan jahat. Setelah mengetahui kebenaran ini, Rina semakin bertekad untuk membebaskan dirinya dari kutukan pesugihan. Ia mulai belajar ilmu agama lebih dalam dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ia berdoa setiap hari, memohon ampunan atas dosa-dosa ayahnya dan memohon perlindungan dari segala macam bahaya. Seiring berjalannya waktu, Rina semakin kuat secara spiritual. Ia tidak lagi merasa takut dan cemas. Ia merasa damai dan tenang. Ia percaya bahwa Tuhan akan selalu melindunginya. Rina juga menggunakan kekayaannya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Ia membangun rumah yatim piatu, memberikan beasiswa kepada anak-anak miskin, dan menyumbangkan sebagian besar penghasilannya untuk kegiatan amal. Rina menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kekayaan dan kekuasaan, tetapi pada kedamaian hati dan kebaikan yang bisa ia berikan kepada orang lain. Kini Rina hidup menjadi normal, tapi dengan harta berlimpah. Ia bahagia dan bersyukur dengan apa yang ia punya. Ia tahu bahwa ia telah memenangkan pertempuran melawan kekuatan jahat. Ia telah membebaskan dirinya dari kutukan pesugihan yang telah menghancurkan keluarganya. Dan akhirnya Rina menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang selama ini ia cari. Ia membuktikan bahwa cinta dan kebaikan lebih kuat daripada kegelapan dan kejahatan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.